Seperti apa strategi brutal konten di TikTok Affiliate yang diperbolehkan dan disarankan oleh official resmi TikTok secara langsung, baik dari versi video ataupun juga versi tulisan. Nah, di video kali ini kita akan bahas satu-satu dan saya akan menjelaskan seperti apa contohnya, cara membuat kontennya. Ya, oke. Jadi di sini mungkin teman-teman yang sedang berjuang di TikTok Affiliate sudah tidak asing lagi dengan yang namanya brutal konten. Brutal konten yaitu mengunggah video seharinya itu bisa banyak ya, mulai dari 10 video ke atas ataupun minimal 5 video sehari. Ternyata hal tersebut itu diperbolehkan dan dijawab oleh official TikTok Affiliate-nya secara resmi. Jadi sambil kita contohkan penjelasannya seperti ini ya. Nah, di sini di bagian Shop Tokopedia Academy dijelaskan bahwa boleh konten brutal tapi jangan asal. Nah, di sini kita akan baca dulu ya sebelum saya contohkan untuk kontennya. Jadi di sini upload 10 video setiap hari boleh aja katanya ya. Tapi yakin nggak sama kualitasnya? Karena 8 dari 10 pembeli di Shop Tokopedia sangat menghargai konten yang solutif dan meyakinkan untuk mereka. Berikut tipe-tipe konten yang dapat menjawab kebutuhan dan meyakinkan bagi penonton supaya dari satu produk yang kamu punya bisa jadi banyak bentuknya. Maksudnya, satu produk ini kita bisa buat konten sebanyak mungkin, tetapi dari segi dubbing ataupun voice overnya, narasinya itu berbeda-beda cerita ya. Nah, di sini kita akan lihat nih mengenai konten keranjang kuning katanya ya. Penjelasan mendalam dan profesional. Hindari hanya membaca deskripsi produk tuh katanya ya. Fokuslah mencari masalah pengguna dan hadirkan produk sebagai solusi. Yakinkan penonton melalui opini profesional yang bisa kalian berikan berdasarkan pengalaman ataupun latar belakangmu ya, kayak gitu. Jadi contohnya di sini kita mempromosikan produk itu berawal dari masalah orang lain. Dan di sini jelaskan pengalaman kita dan juga bisa latar belakang kita sebagai apa. Ini bisa berbeda-beda produk ya. Saya akan contohkan ini ada gimbal auto fast tracking. Jadi kan tadi katanya harus berasal dari masalah orang lain dan juga dari pengalaman kita dan juga latar belakang kita. Di sini saya mempromosikan produk gimbal auto fast tracking ini itu berasal dari latar belakang saya misalnya sebagai konten kreator ataupun sebagai vlogger. Nah, ketika saya sering traveling keluar gitu ya, saya tuh kesulitan untuk membuat konten kalau tidak ada teman yang megangin kameranya. Nah, contohnya ketika kita membuat video ketika traveling ataupun sedang bikin vlog gitu ya, membutuhkan angle yang bergerak. Misalnya kita lagi jalan ke kanan, ke kiri kayak gitu, ataupun menunjukkan sebuah yang namanya produk ataupun suasana ya, dari kanan ke kiri. Nah, ada kayak video yang mondar-mandir lah kayak gitu ya. Otomatis kan itu kamera HP-nya harus ada yang gerakin. Nah, namun di sini masalahnya adalah ketika saya menjadi seorang vlogger, mau bikin konten itu harus ngandelin teman terus. Ketika gak ada teman otomatis gak jadi bikin konten. Nah, itu masalah. Itu jadi dari masalah, kemudian solusinya adalah gimbal auto fast tracking ini. Jadi semenjak ada gimbal auto fast tracking ini, ketika saya bikin konten, tidak perlu minta bantuan orang lain lagi, tidak perlu ngandelin teman lagi buat megangin kameranya, karena di sini sudah ada gimbal auto fast tracking yang bisa ngikutin pergerakan kita ke kanan ke kiri, seolah-olah seperti ada orang yang sedang megangin kamera ngevideoin kita. Nah, itu contohnya ya. Masalahnya tadi saya seorang konten kreator ataupun seorang vlogger mau bikin konten, membutuhkan ada video yang pergerakan kayak gitu ya, angle dari kanan ke kiri, tapi masalahnya nggak ada teman itu jadi masalah kalau misalnya kita sendirian, dan ternyata sekarang solusinya ada gimbal auto fast tracking seperti ini. Nah, itu contoh mempromosikan produk yang berawal dari masalah orang lain dan ini solusinya, dan itu adalah cerita dari saya latar belakangnya sebagai konten kreator ataupun juga vlogger. Contohnya, jadinya ketika kita bikin konten, dijelaskannya contohnya seperti ini. Mulai sekarang, bikin konten sendirian tidak perlu ngerepotin orang lain lagi, karena sudah ada gimbal auto fast tracking yang sudah bisa ngikutin pergerakan kita kemanapun. Nah, misalnya seperti itu ya. Kemudian ini juga bisa dijadikan konten, misalnya dari masalah mengenai bikin video, harus ngandelin orang lain ataupun nyewa kameramen. Nah,
Mau bikin video sebagai vlogger tapi gak ada kameramen, mau bayar kameramen per bulannya itu mahal. Ya gimana mau hemat, harus bayar kameramen jutaan. Nah mulai sekarang beli aja nih gimbal auto fast tracking, harganya dari 800 ribuan sekarang lagi promo di 300 ribuan aja. Nah jadi kayak gitu contohnya. Nah kemudian di sini kita akan jelaskan juga ada cara kedua. Misalnya kita kan bikin video satu produk ini, misalnya mau dibikin 2 konten ataupun 3 konten. Tadi kan ngejelasin ini berawal dari masalah dan solusinya. Sekarang mau promosikan produk ini tapi alur ceritanya berbeda, bisa jelaskan seperti ini ya. 360 produk review. Jadi review produk boleh, tapi usahakan untuk berikan banyak sisi katanya ya. Coba tempatkan diri kalian di kursi pengguna. Kira-kira pertanyaan apa aja yang ingin kalian temukan saat melihat review produk? Tampilkan barang dari banyak sisi, demonstrasikan penggunaan, dan lain sebagainya. Ingatlah bahwa penonton konten review biasanya sudah ada keinginan pembelian ya. Ada orang yang sudah mau membeli, tapi masih butuh diyakinkan. Nah, contohnya seperti ini. Kita itu review ya. Tadi kan di konten pertama mempromosikan produk ini, itu saya berawal dari masalah ya. Ketika gak ada teman, harus ngendalin teman, gak bikin konten kalau gak ada teman, solusinya pakai gimbal auto fast tracking ini. Nah sekarang di sini untuk promosi kedua dengan benda yang sama itu bisa kita jelaskan mengenai produk ini. Yang pertama, di sini ada phone holdernya. Kita bikin konten mau horizontal ataupun vertikal bisa diputar untuk phone holdernya. Kemudian di bagian bawah kaki-kakinya ini bisa dibuka dan bisa ditambah tripod kalau misalnya kita mau lebih tinggi di tempatnya ini ya, mau diposisikan di tempat yang lebih tinggi. Kemudian di sini untuk kamera auto fast trackingnya bisa digerakin ke atas ataupun lurus ke bawah. Kemudian di sini juga kita bisa jelaskan butuh ditekan berapa detik untuk menjalankan gimbal auto fast tracking yang satu ini. Nah tadi kan dijelaskan bahwa ketika kita mereview produk, bahwa orang mau beli sebenarnya tapi masih kurang yakin mengenai produk tersebut. Kita sudah jelaskan mengenai fungsinya, tapi kadang-kadang orang mau beli itu mikir lagi, wah pasti ini harus butuh aplikasi tambahan buat connect-nya. Nah kita jelaskan juga bahwa gimbal auto fast tracking ini tidak perlu yang namanya aplikasi tambahan untuk connect ke HP, karena ini tinggal dipasang aja, otomatis dia akan ngikutin pergerakan kita. Taruh HP di sini, dia akan ngikutin pergerakan kita kalau kita bikin video sendirian. Ya, contohnya seperti itu. Itu konten pertama. Konten kedua ya, mulai dari solusi dan masalah orang lain ya. Kemudian yang kedua adalah penjelasan review produk. 360 produk review artinya seputaran produk ini, misalnya ya, contohnya produk apapun itu, seputaran produk yang kalian review. Kemudian yang selanjutnya di sini tutorial dan tips yang kalian kira biasa aja ya. Misalnya saya sudah punya ini ya, saya rasa ini biasa aja, tapi bagi orang lain ini hal luar biasa. Wah ternyata ada ya alat secanggih itu bisa ngikutin pergerakan kita kalau bikin video sendirian. Nah kayak gitu contohnya. Di sini bagikan keterampilan atau keahlian kamu dalam penggunaan produk agar penonton semakin yakin untuk check out. Jadi kayak gitu ya. Jadi di sini kita bisa jelaskan bahwa gimbal auto fast tracking ini bentuknya kecil, bisa dibawa kemana-mana dan enggak ribet. Nggak harus disambungkan dengan koneksi aplikasi lagi, tapi tinggal pakai aja. Contohnya seperti itu. Dan di sini bisa kalian jelaskan bahwa kalau misalnya kita jelaskan di sini ada colokan buat chargernya. Kalau misalnya ini sudah agak lowbat, kita charger dulu. Biar ketika kita mengonten sudah full baterai. Dan ini sudah menggunakan yang namanya fitur Bluetooth juga kalau misalnya kita mau mengendalikan jarak jauh kayak gitu ya. Ada remote-nya juga. Nah, jadi seperti itu ya. Satu produk ini bisa dibikin video banyak banget sebenarnya dengan contohnya 3 diantaranya tadi dengan narasi yang berbeda. Ya, teman-teman bisa bikin narasi yang lain lagi selain dari yang 3 tadi ya. Dan itu tergantung produk. Tentunya ada produk yang memang membutuhkan yang namanya perawatan. Jadi tips dan tutorial perawatan sebuah produk juga itu kalian bisa jadikan konten ya. Kemudian di sini dijelaskan kalau misalnya kita bikin video ataupun konten-konten di TikTok affiliate, gimana nih kalau misalnya kita campuran dengan yang tanpa keranjang kuning. Jadi yang ada keranjang kuning ada, terus kita campur dengan yang namanya konten-konten lain yang tanpa keranjang kuning. Itu bisa ya untuk mengambil traffic yang lain. Misalnya di sini konten non keranjang kuning.
Bikin video TikTok itu juga gak selalu tentang jualan dan GMV. Biar lebih bagus katanya ya, penting juga untuk membangun personal branding buat kreator. Salah satu caranya adalah dengan membuat konten yang berfokus ke edukasi ya, membuat konten yang kayak hiburan ataupun juga ada yang inspirasi. Ataupun juga tentunya dengan topik yang berkesinambungan dengan niche jualan, contoh untuk niche parenting atau kategori mom and baby lainnya, kayak gitu ya. Pokoknya banyak banget contoh-contoh konten edukasi lainnya. Misalnya di sini saya bikin konten di TikTok Affiliate ini tanpa keranjang kuning membahas mengenai TikTok Affiliate. Nah, ketika saya mempromosikan yang namanya alat-alat seperti tripod, mikrofon, nah itu tentunya akan laku karena kebanyakan orang-orang yang mengikuti ataupun followers juga dan orang-orang yang nonton juga nantinya adalah mengenai orang-orang yang sedang berkembang ataupun yang sedang berjalan menjadi seorang konten kreator, entah itu konten kreator Facebook, konten kreator di TikTok, di Shopee ataupun di YouTube. Otomatis ketika saya sering membahas hal tersebut dan followers juga datang adalah orang-orang yang ingin belajar seputar konten kreator, maka ketika saya menjual ataupun mempromosikan produk-produk yang berhubungan dengan konten itu akan lebih mudah terjual. Tetapi ingat ya bahwa orang-orang yang membeli produk di toko kita ataupun di video-video kita yang kita promosikan produknya itu tidak kebanyakan dari followers ya, tapi dari orang-orang yang di luar. Jadi seperti itu ya, banyak orang-orang followersnya 1000 tapi pendapatannya jutaan. Banyak orang yang sudah mendapatkan miliaran tapi followersnya nggak nyampe ratusan ribu. Nah itu contohnya bahwa orang-orang yang membeli di produk-produk di video-video yang kita promosikan itu adalah orang-orang luar, bukanlah dari followers. Jadi kesimpulannya dari sini bisa kita terjawab ya bahwa TikTok sendiri secara resmi memperbolehkan brutal konten. Yang penting video-video yang kita upload meskipun setiap harinya banyak, itu kita bikin videonya sebaik mungkin ataupun yang dimaksud dengan tidak asal-asalan. Hooknya perhatikan, penjelasannya juga perhatikan, dan call to action ataupun CTA juga itu diperhatikan. Nah, kalau misalnya teman-teman bikin konten, nanti kan yang namanya call to action, ajakan untuk cek di keranjang, ada yang bilang keranjang kuning, ada juga yang keranjang oranye. Kalau misalnya satu video tersebut kalian mau unggah ke Shopee dan juga ke TikTok ataupun juga ke Facebook, usahakan bilangnya cek aja di keranjang bawah, jangan bilang keranjang oranye ataupun keranjang kuning, agar habis ngedit satu video itu kalian bisa upload ke beberapa media sosial. Jadi call to action mengajak orang untuk cek di bagian keranjang itu perlu banget ya. Contohnya seperti ini. Sekarang di TikTok sendiri itu banyak banget orang yang tidak tahu gimana caranya belanja di TikTok. Kebanyakan tidak tahu. Kalau kalian perhatikan di bagian yang namanya Google Play Store, itu ada yang namanya TikTok Lite dan juga TikTok biasa. Nah, ketika orang menggunakan TikTok Lite, maka ketika kita menampilkan keranjang kuning pun mereka tidak akan bisa melihatnya ataupun tidak bisa berbelanja. Karena yang menggunakan TikTok Lite ya, itu tidak akan melihat tampilan keranjang kuningnya. Maka dari itulah kita perlu mengingatkan mereka untuk cek di bagian keranjang. Kalau misalnya mereka nanya kok gak ada keranjangnya, usahakan jangan pakai TikTok Lite. Karena kenapa? Banyak orang yang sudah nonton video kita, tapi yang beli itu sedikit. Kebanyakan mereka menggunakan TikTok Lite sehingga video keranjang kuningnya itu tidak muncul keranjang kuningnya. Videonya ada, cuman keranjang kuningnya itu tidak ada. Kalian bisa bandingkan aja. Di Google Play Store yang download TikTok Lite itu sudah 1 miliar orang, sedangkan di TikTok biasanya yang bisa melihat keranjang kuning itu cuma 500 juta orang. Bisa kita bandingkan ya bahwa orang yang menggunakan TikTok Lite lebih banyak daripada orang yang menggunakan TikTok biasa, sehingga kita perlu yang namanya call to action di setiap konten-konten yang mempromosikan produk. Oke, mungkin itu saja yang saya bahas di kesempatan video kali ini. Nanti akan ada update yang akan saya bahas lagi mengenai TikTok Affiliate juga ataupun Shopee dan yang lain-lainnya. Dari itu buat teman-teman yang mau nanya silahkan aja tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat.